Kalisa Tungka dari Kabari News. Kita hari ini akan berbincang-bincang dengan pegiat dari Indonesian Community Outreach Committee in San Francisco bersama dengan Chandra Wawaruntu, yang kita akan dengarkan bagaimana pengalamannya terkait dari perbudakan manusia dari Indonesia. Silakan Chandra kalau bisa memberikan sedikit pengalamannya. Terima kasih. Sepertinya pengalaman saya sudah banyak diberitakan di Indonesia. Saya ingin menyampaikan sendiri saat ini bahwa kejadian tahun 1998 itu pada awal mula bagaimana ekonomi di Indonesia jatuh bangun dan saya kehilangan pekerjaan. Sebagai aktivis dari labor movement, waktu itu saya ikut aktif dalam mengusahakan bagaimana pekerja mendapatkan gaji yang layak dan juga mendapat perlakuan yang layak. Tetapi lama-kelamaan saya juga ingin mendapat pekerjaan dan saya ekspansi ke luar negeri. Setelah membaca Kompas dan Pos Kota, saya melihat adanya persamaan iklan yang menyampaikan bahwa 6 bulan kerja di Amerika, di Hong Kong, di lain-lain tempat, dan saya mencoba. Saya membayar 3.000 US atau waktu itu sekitar 30 juta, dan dijanjikan bahwa saya akan ke Amerika selama 6 bulan bekerja di hotel di Chicago. Lalu saya mendapat dokumen-dokumen yang saya bawa ke kedutaan dan finally saya mendapat visa untuk datang ke Amerika. Setelah saya mendarat di JFK, ada yang mengenali saya dengan membawa foto saya dan menyampaikan bahwa dia yang akan menjemput saya dan juga akan mengantar saya ke tempat kerja. Tetapi saya tidak ke Chicago, melainkan pada saat itu saya tidak mengerti apa di balik semuanya itu. Saya digantikan ke banyak orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Saya melihat adanya pertukaran uang sehingga saya sadar apakah ini bisnis begitu. Setelah beberapa jam sampai di New York, saya dibawa ke tempat pelacuran dan saya ditodong dengan pistol dan dijual kepada pembeli seks. Sesudah kejadian itu saya dibawa ke tempat-tempat lain, rumah pelacuran maupun hotel dan juga kasino, tempat orang berjudi. Dikembalikan lagi saya ke New York, di Brooklyn. Di situ saya di situ saya menetapkan diri saya tidak akan tinggal di sini karena sudah cukup untuk penyiksaan dan juga bagaimana mereka memperlakukan saya, karena saya diminta untuk melunasi hutang, manipulasi hutang sebanyak 30.000. Iya, 30 US itu sekitar 300 juta kalau kita boleh hitung dalam uang rupiah. Lalu mereka bilang saya harus melunasi satu pembeli seks itu akan memotong hutang saya $100. Dan pada saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa karena tas saya diambil, semua baju-baju saya diambil, hanya satu baju yang melekat di badan dan juga satu tas kecil. Tiket saya diambil, paspor saya diambil. Jadi itu semacam disekap karena saya tidak bisa kemana-mana. Jadi saya diamati oleh security yang membawa pistol, membawa itu baseball bat atau hunting knife atau pisau yang untuk berburu binatang. Di sana pelecehan seksual, lalu perkosaan, dan juga bukan hanya itu, physically saya disiksa, mentally juga disiksa. Karena kita diperlakukan tidak seperti manusia, tapi melainkan seperti binatang. Jadi di dalam kesempatan itu saya berpikir bahwa ini bukan tempat saya tidak pernah
menginginkan, dan ini bukan yang dijanjikan. Saya sudah ditipu, dipaksa, dan diancam. 3 elemen itu yang membuat saya bersikap sangat aktif untuk melakukan aksi kabur. Jadi waktu saya dikembalikan ke Brooklyn, saya ketemu dengan wanita lain yang mengatakan, "Hey Candy, kalau kamu sudah lunas hutang kamu dengan ini Pak Johnny Wong, kamu nanti telepon aja nomor telepon ini, dia akan bantu kamu untuk mendapat pekerjaan lain." Itu suatu pengharapan yang sangat yang cukup mengambil perhatian saya, karena selain saya ingin kabur, saya nggak tahu mana-mana, tapi nomor telepon ini semacam dewa buat saya waktu itu. Jadi saya bilang, oh, kenapa tidak begitu kan? Lalu saya simpan nomor telepon itu. Malam itu trafficker saya datang, atau Pak Johnny Wong menyampaikan kalau saya akan dipindah ke Boston. Jadi saya akan dipisah dengan wanita-wanita Indonesia yang lain dan juga semua yang selalu bersama-sama dengan kami. Saya bilang, oh ini waktunya. Setelah saya mengumpulkan wanita-wanita itu dan menyampaikan rencana saya, semuanya senang. Lalu saya berdoa dan kebetulan saya melihat sebuah jendela kecil. Lalu saya naik ke wastafel, saya lihat ke bawah, itu ternyata kami disekap di lantai 2, jadi sangat tinggi sekali. Lalu tidak ada pisau, tidak ada obeng, tidak ada alat-alat lainnya untuk membuka jendela. Tapi waktu itu saya anggota pramuka. Jadi ada untungnya juga. Jadi saya menggunakan semua alat-alat, saya bisa membuka sehingga saya membuka jendela dan saya loncat. Satu anak Indonesia yang usianya 15 tahun ikut meloncat, tapi satunya lagi tidak bisa karena badannya kebetulan sangat besar dan dia tinggi, dan juga wanita-wanita yang lain tidak bisa ikut. Lalu kami telepon itu Steven yang punya nomor telepon itu, dia datang, ternyata dia orang Indonesia loh. Saya sungguh senang otomatis karena ketemu bangsa Indonesia. Dia sampaikan bahwa, oh Sandra, aku cinta kamu cantik sekali, nanti aku akan tolong. Saya minta tolong bukan untuk dicintai, jadi dia menggunakan teknik lain untuk mendekati saya. Ternyata malam itu saya mau diperkosa, saya tidak mau. Dia bilang, customer akan datang. Ternyata saya sudah dijual, saya sudah dimasukkan iklan. Lalu saya kabur lagi ke polisi, tidak mendapat pertolongan. Kebetulan saya ketemu orang Indonesia di taman, dia kasih dia kasih saya nasihat. Lalu saya ke konsulat di New York. Lalu saya sampaikan kalau paspor saya diambil, teman-teman saya disekap. Jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya minta pertolongan. Lalu disampaikan oleh mereka kalau di Amerika nggak usah mengurus orang lain. Lalu kalau mau pulang nanti kita kasih surat jalan. Jadi tidak usah buat paspor lagi. Lalu saya meninggalkan konsulat, saya tidak putus asa. Saya waktu itu boleh dibilang homeless. Jadi saya tinggal di park, saya tinggal di dalam kapal atau di bus, di kereta bawah tanah. Tapi saya punya keyakinan bahwa suatu saat saya akan mendapatkan pertolongan. Lalu saya ke tempat polisi lain, ketemu polisi yang lain saya coba menyampaikan, dan juga saya minta bantuan gereja, saya minta bantuan siapa aja yang tidak ada yang melihat saya sebagai korban. Tidak ada yang mengenali saya kalau saya seandainya membutuhkan pertolongan. Tapi saya masih punya pengharapan bahwa suatu saat ada yang mendengar. Dan itu betul,
Ketika saya menangis, minta-minta makan di taman, ada yang datang, dia US Navy. US Navy ternyata orang Indonesia dari Pontianak. Beliau bernama Edi. Dengan ketulusan hatinya, dia membantu saya, mengenalkan saya dengan FBI. Lalu FBI menunjuk satu kantor polisi di Manhattan, kantor polisi precinct number one. Lalu pada saat itu juga saya diinterogasi, meskipun dalam interogasi itu saya tidak diperlakukan seperti korban. Tapi karena saya mempunyai semua catatan, saya tidak ada yang saya sembunyikan, semua adalah kebenaran. Lalu disampaikan, apakah kamu siap untuk bertemu teman-teman kamu? Saya kaget, mau bertemu di mana? Lalu beliau memasukkan saya ke dalam mobil polisi yang pakai besi-besi pengaman. Saya waktu itu pikiran saya dimasukkan ke dalam jail. Ternyata dia sudah baca buku saya. Jadi saya selalu menulis. Mereka mendapatkan tempat pelacuran itu, alamatnya di dalam buku saya. Lalu itu semacam di film. Jadi banyak sekali tukang tembak, polisi undercover seperti di movie, kayak di film-film. Lalu sesudah selesai penggerebekan, saya diminta untuk mengidentifikasi siapa pedagangnya, siapa pembelinya, siapa yang yang korban, wanita Indonesia yang mana. Di situ kebahagiaan saya itu semacam victory, karena saya bertemu kembali dengan dua wanita Indonesia ini. Kebetulan kita mendapatkan bantuan, meskipun waktu itu belum seperti bantuan yang diberikan oleh ICOC San Francisco, sangat limited waktu itu bantuannya. Saya tetap homeless, tapi saya tidak putus asa, dan inilah saya sudah bisa menjadi pemimpin wanita, dan saya bangga sebagai wanita Indonesia yang dikenali untuk pemerintah di Amerika, di mana saya menjadi US Advisory Council yang ditunjuk oleh Presiden Obama untuk bekerja sama dengan pemerintah dan juga dengan pembuat hukum.